ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ya, ya, ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia kebangsaan, bangsa dan
Shalom semua anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Wah, luar biasa semua. Mister juga mau sapa papa mama yang ada di rumah. Shalom. Nah, Mister juga mau sapa Miss dan Misternya. Shalom semua, shalom Miss semua. Nah, sebelum kita lebih lagi untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, mari kita angkat pujian kita. Ku mau cinta Yesus. Mari semua arahkan hatinya, duduk diam. Sebelum kita untuk lebih meninggikan nama Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mari lebih lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Katakan lebih lagi. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih lagi kita katakan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur akan kasih setiamu Bapa.
Di dalam kehidupan kami, Engkau sangat baik ya Tuhan. Dan kami selalu berkata kami akan selalu mencintai-Mu Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau beracara atas ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang hidupnya merasa selalu diberkati oleh Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Semuanya pada lambaikan tangan semua, pada semangat. Mari kita angkat satu pujian kita, Aku Diberkati. Boleh semua bangkit berdiri ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Katakan aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Ayo semua, mari kita lebih meninggikan nama Tuhan. Katakan aku diberkati. Mari katakan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, ayo kita gerakannya. Kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Wow, semuanya pada semangat. Masih mau memuji Tuhan? Nah, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Katakan amin. Wow, luar biasa. Mari semua ikuti Mister. Aku diberkati, aku dilimpahi. Apa ya? Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan lebih lagi. Aku diberkati. Wow, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua kita menari bagi Tuhan. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh semua tangannya di atas. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita melompat bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena apa? Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Boleh tepuk tangan semua di atas. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari semua melompat bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena apa? Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Coba pegang keningnya, apakah udah keringatan semua? Mis-misnya udah keringatan belum? Wah, walaupun kita keringatan, udah capek, tapi kita tetap harus memuliakan nama Tuhan ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lebih lagi duduk diam, dengar-dengaran. Semua boleh silakan duduk. Nah, kita akan angkat satu pujian kita, walau ku harus berjalan. Mari semua katakan. Terus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu, amin, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Mari kita lebih arahkan hati kita pada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan,
setiamu Tuhan di hidupku Yesus Engkau amin juru selamatku dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku besar setiamu Tuhan come on besar setiamu Tuhan katakan sekali lagi besar setiamu Tuhan di hidupku. Shalom, selamat malam Papa Mama dan anak-anak yang ada di rumah. Ya, kita sungguh bersyukur kembali kita boleh beribadah bersama. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, itu semua adalah kebaikan dan kemurahan dari Tuhan. Karena kami tahu bagaimana kondisi di luar, pandemi yang terus berkelangsungan, tapi kami boleh tetap terpelihara dengan baik. Sungguh Tuhan, ini adalah kebaikan Tuhan atas hidup kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau datang kepada Tuhan, dan juga kami telah mempersembahkan puji-pujian kami. Kami yakin sembah, puji dan doa kami menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tony, I'm sorry, but daddies don't always get to have fun. Maybe Grandpa Nono will take you to the park. He knows how to have fun too. Used to. No only knows how to do grown-up stuff. Hey, Dad. How you doing, son? Yeah. Thanks for watching Tony on such short notice. Well, I'm always happy to spend time with my grandson. Okay, so I packed his bag. There's the regular stuff: bottled water, first aid kit, coloring book, snacks, flashcards, and it's gonna be sunny today. So please make sure he has the sunblock on. Sorry, buddy. We can play tomorrow, okay? You said that yesterday. Okay, you two be safe, okay? Bye. All right. You just sit tight. I'll be done with the lawn soon. Tony, anak yang kita lihat tadi itu, ia dititipkan oleh papanya kepada kakek. Nah, sering papa mama itu karena tugas, mereka harus meninggalkan kita, titipkan kita kepada kakek nenek atau mbak yang menjaga kita. Nah, jadi ada saat-saat tertentu kita akan berpisah dengan orang tua kita. Namun coba kalian perhatikan, Papa Tony, sebelum dia meninggalkan Tony, dia sudah terlebih dahulu mempersiapkan semua kebutuhan dari Tony, ya, mulai dari baju, makanan, susu, snack, buku, dan bahkan mainannya fresh card itu, ya, semua sudah dipersiapkan oleh papanya dengan baik. Nah, dan juga papanya juga berpesan kepada kakek, tolong jaga Tony baik-baik ya. Dan papa juga katakan kepada Tony, dengar apa yang dikatakan oleh kakek, ya. Tony harus baik-baik selama tinggal bersama kakek. Dan papa akan segera kembali untuk bermain bersama Tony. Nah, itulah pesan dari Papa Tony kepadanya sebelum berpisah dengan Tony.
Bulan lalu kita baru memperingati Paskah. Kalian masih ingat ya? Nah, Tuhan Yesus bangkit pada hari ke-3. Dan selama 40 hari itu Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus makan bersama mereka. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan mereka, dan Tuhan Yesus juga terus mengajar murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus itu adalah guru yang teramat sangat baik. Ya, sungguh Tuhan Yesus itu adalah guru yang teramat sangat baik. Tidak ada seorang pun dari Miss atau Mister atau Lause yang bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah the best teacher in the world. Ya, sungguh Tuhan Yesus itu adalah guru nomor 1. Nah, anak-anak mau nggak belajar sama Tuhan Yesus? Mau jadi murid Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Nah, Lause yang pertama kali angkat tangan. Lause mau jadi murid Tuhan Yesus, dan Lause bangga jadi murid Tuhan Yesus. Ya, walaupun Lause tidak bisa melihat siapa yang angkat tangan, tapi Tuhan Yesus tahu siapa yang mau jadi murid Tuhan Yesus. Nah, dengan cepat 40 hari berlalu. Nah, suatu hari Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Bukit Zaitun. Nah, Bukit Zaitun ini dekat dengan kota Yerusalem. Alkitab mencatat perjalanan ke Bukit Zaitun ini adalah seperjalanan Sabat. Jadi itu tidak jauh. Nah, di Bukit Zaitun inilah Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan muridnya, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka. Apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid? Mari sama-sama kita bacakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, anak-anak, ayo, siapa tadi yang bilang mau jadi murid Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus pesankan untuk kita? Siapa yang menjawab? Apa pesan Tuhan Yesus untuk kita? Beritakan Injil. Ya, Tuhan Yesus berpesan kepada kita untuk memberitakan Injil. Nah, tadi siapa yang bilang saya takut? Siapa yang bilang saya tidak bisa? Ayo ikut Lause baca ini. Ya, kita sama-sama baca ya dengan suara yang kuat. 不要怕，只要信。Sekali lagi, 不要怕，只要信。Firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. 不要怕，只要信。Ya, firman Tuhan sudah mengingatkan kita, jangan takut. Ya, Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memakai kita, asalkan kalian mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, Tuhan Yesus pasti akan memampukan kalian. Kita harus menyadari bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk kalian, bukan hanya untuk Lause, yang mana hari ini kita boleh beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus datang untuk semua anak-anak yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus tidak mau ada satupun yang binasa di antara mereka. Kalian tahu enggak, kalau seandainya anak-anak yang lain itu
mereka belum mengenal Tuhan Yesus, mereka belum percaya Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi dengan mereka? Hidup mereka akan binasa untuk selama-lamanya. Hah? Segawat itu? Iya. Firman Tuhan katakan dengan jelas. Mari kita bacakan bersama. Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Anak-anak, kasihan bukan kalau seandainya teman-teman kalian, ataupun mungkin itu sepupu kalian, bahkan mungkin itu adalah saudara kalian, seandainya mereka belum percaya Tuhan Yesus, maka mereka akan mendapat murka dari Tuhan dan mereka akan binasa selama-lamanya. Jadi, mari Rasul mengajak setiap kita mau mengasihi mereka karena Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak di dunia ini. Kalian ingat enggak ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia begitu sukacita, dia begitu gembira sekali ketika banyak anak-anak yang datang kepada dia, duduk di pangkuan dia. Tuhan Yesus dengan senang bercerita kepada mereka, yang menceritakan tentang cerita kerajaan surga. Demikian juga Tuhan Yesus mau setiap kita yang ada di sini, anak-anak semua, kalian sekarang yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, kalian yang akan menceritakan kepada mereka. Jadi, mengabarkan Injil itu sebenarnya tidak susah. Anak-anak, kalian boleh menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus yang kalian dengar kepada mereka. Atau juga cerita-cerita Alkitab yang lain boleh kalian ceritakan kepada mereka. Ya. Sebentar. Laosu mendapat kabar nih. Ada kabar nih. Laosu mendapat kabar bahwa banyak anak-anak yang sejak pandemi ini sudah tidak ke sekolah minggu. Ayo, gimana ini? Katanya mau jadi murid Tuhan Yesus, tapi bolos ke sekolah minggu. Kalau kita bolos ke sekolah minggu, bagaimana kita menceritakan kepada teman-teman kita, sedangkan kita tidak tahu? Nah, Rasul mengajak setiap kita, ya anak-anak yang sudah lama tidak ikut sekolah minggu, ya walaupun sekarang kita belum bisa ke gereja, tapi kita bisa ikut sekolah minggu secara online. Ya, kita kembali ke sekolah minggu secara online. Nanti setelah gereja sudah bisa terbuka, kita bisa kembali ke gereja, kita akan dengan senang kembali ke sekolah minggu. Ya, anak-anak, minggu ini kembali ya kita beribadah, kita mau ke sekolah minggu. Mau jadi murid Tuhan Yesus, tidak boleh bolos sekolah minggu. Nah, satu lagi, memberitakan Injil juga boleh melalui kesaksian hidup kita. Ya, kita memiliki kelakuan yang baik, kita sabar, kita murah hati, ya, tidak sombong, dan bukankah semuanya itu adalah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita? Ketika kita bisa melakukan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, kita itu sudah menjadi saksi Tuhan. Ya, kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus. Ya, Alkitab juga mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah saksi Tuhan. Mari sama-sama kita bacakan ayat yang ada di sini. Yohanes 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung bumi.
Jadi ketika kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, maka kita sudah menjadi saksi-saksi Kristus. Kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak hanya memberikan pesan, tapi Tuhan Yesus juga memberikan janji. Ya, Tuhan berjanji kepada murid-muridnya. Seperti tadi Papa Tony, dia berjanji akan segera kembali ya untuk bermain bersama Tony. Nah, apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya? Mari sama-sama kita lihat. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, Yesus berjanji kepada murid-muridnya akan mengutus Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Anak-anak kenal? Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita, Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Ya, Roh Kudus itu adalah penolong. Ya, penolong bagi murid-murid Tuhan Yesus dan juga bagi setiap kita yang hari ini menjadi murid Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Coba kalian pikir-pikir. Ketika kita membaca Alkitab, kita boleh mengerti, kita boleh memahami apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menjelaskan kepada kita sehingga kita boleh memahami apa isi Alkitab. Nah, coba pikir-pikir lagi. Ketika kita belajar perkalian-perkalian ya ataupun rumus-rumus kimia ya ataupun hukum Newton yang susah itu, kok kita bisa ya mengerti? Nah, itu juga Roh Kudus yang membantu kita untuk kita boleh mengerti. Ya, memang lo tahu kalian pasti belajar, tapi selain belajar itu juga Roh Kudus membantu kita untuk boleh mengerti. Ya, nah banyak penemu-penemu itu mereka juga Tuhan yang membukakan pikiran mereka, Roh Kudus yang membukakan pikiran mereka sehingga mereka boleh memahami dan mereka boleh menemukan banyak pengetahuan-pengetahuan yang begitu hebat. Dan kemudian satu lagi, ketika kita menghadapi ujian dan soal ujian itu begitu sulit sekali, kita sudah hampir menyerah. Tapi kemudian ada suara yang berkata kepada kita, Steve, jangan menyerah. Steve, jangan menyontek. Steve, coba ingat-ingat lagi. Di bab ini, pelajaran ini. Nah, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, walaupun kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu sudah ada tinggal di dalam hati setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, setiap murid-murid Tuhan. Nah, mari saat ini Rasul mau mengajak kita melihat sebuah filem. Nah, kita simak baik-baik ya. Coba lihat apa yang kita pelajari dari film ini. Yes, I get it. Since Mom died, it's only been us. He has a way of filling my life with color. Dad. Which one? That one. Sometimes I don't understand his advice, but I trust him. And what always brought us together was our love for running. One day, I'll be faster than him. And when I am, I'm gonna win every marathon in the world. Abby? What's wrong, champ? Or at least that was my plan.
I'm losing my sight. And real quick, read to me the lowest level that you can see on there. What is called is interocular melanoma. Eye cancer. Unfortunately, you will lose your vision. Dad, where are you? Dad! You abandoned me. Where are you, Dad? Where did you go? Do you not love me anymore? How could you leave me when I need you the most? Dad? Dad, why did you leave me? For groups, and I know this is a very difficult time. I've left her to realize she's more courageous than she ever imagined. I've left her to discover how beautiful she is, from the inside out. I've left her to challenge herself in ways she never considered. I've left her to discover how strong she really is. Abby, it's me. Dad, It's me, baby. why did you leave me? I was right here. I was always here. Where did you go? I was always here, baby. Listen, no one believes in you more than I do. You know that. Think about how far you've come. Don't you, baby? My dad says he gave me what I needed, not what I wanted. You ready? Folks, what we're seeing here is amazing. This is a testament of true love. Love between is a allowing mother someone to see their true worth and beauty. I used to think my dreams were over. I thought I'd never run again. And even though I can't see my dad, I know he's guiding me the entire way. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis ketika setelah mamanya meninggal, dia hidup bersama dengan papanya. Dia sangat dekat dengan papanya yang menemani dia setiap hari. Dan gadis ini suka dengan lomba lari maraton. Dan papanya yang selalu menemani dia untuk latihan. Nah, sampai suatu ketika karena gadis ini dia terkena satu penyakit kanker mata dan dia harus kehilangan penglihatannya. Nah, ketika dia kehilangan penglihatannya itu, dia merasa papanya itu meninggalkan dia. Namun sebenarnya papanya itu tidak pernah meninggalkan dia. Ya, bahkan papanya itu yang selalu mempersiapkan segala sesuatu buat dia. Ketika dia menjatuhkan gelas dan piring, papanya yang membereskan. Ketika dia membuat meja riasnya itu berantakan, papanya juga yang membereskan. Dan ketika dia hampir ditabrak atau jatuh ke jurang, papanya juga yang menolong dia. Ya, sekalipun dia tidak bisa melihat papanya, tapi papanya selalu ada bersama dengan dia. Dan dia katakan, papaku menyediakan apa yang kubutuhkan, bukan apa yang kuinginkan. Walaupun aku tidak bisa melihat papaku, tapi aku merasakan ia menuntun aku di dalam jalannya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus, sekalipun mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus dengan mata mereka, tapi
Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus datang ke tengah-tengah mereka dan tinggal di dalam hati setiap murid-murid Tuhan Yesus dan juga tinggal di dalam hati setiap anak-anak. Jadi anak-anak, kita harus percaya walaupun kita untuk sementara ini berpisah dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus sudah mengutus penolong, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam hati kita untuk menolong kita, untuk menuntun kita. Dan satu hal lagi, Tuhan Yesus juga menjanjikan dia akan segera kembali. Sama seperti bagaimana dia terangkat ke surga, dia juga akan datang dengan cara yang sama. Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus, mari sama-sama murid-murid Tuhan Yesus, kita mau melakukan apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Mari kita mau kembali menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang rajin ke sekolah minggu. Ya, Tausa berharap kita boleh mengambil satu komitmen. Kita mau kembali ke sekolah minggu. Kita mau belajar lebih banyak lagi firman Tuhan supaya kita boleh menceritakan kepada anak-anak yang lain sehingga mereka juga boleh percaya Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur malam ini kembali kami boleh beribadah bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, berpisah dengan murid-murid Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau telah mengutus Roh Kudus datang ke dunia ini untuk menjadi penolong bagi mereka dan juga bagi kami. Kami yakin Tuhan, setiap kami anak-anak Tuhan, murid Tuhan, ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami yang akan selalu menuntun kami dan mengingatkan kami sebagai murid Tuhan Yesus. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Karena kami tahu pesan itu sangat berarti dan pesan itu sangat penting sekali untuk kami lakukan. Dan juga Tuhan, kami tahu Tuhan begitu mengasihi anak-anak yang lain. Ya Tuhan, taruh di dalam hati setiap kami hati seperti Tuhan yang mau mengasihi mereka yang lain. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada jalan keselamatan yang lain selain hanya di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau kembali ke sekolah minggu. Ingatkan kami setiap hari minggu. Roh Kudus menegur kami. Roh Kudus mengingatkan kami. Setiap minggu kami mau kembali ke sekolah minggu. Tuhan, tolong setiap kami. Berkati setiap anak-anak yang pada malam ini telah datang beribadah kepada Engkau. Pimpin mereka Bapa, jaga mereka baik-baik sehingga mereka boleh sungguh bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini ada persembahan lagu untuk mama-mama dalam memperingati Hari Mama minggu lalu. Terima kasih kepada mama-mama yang telah berjadi lelah dalam mendampingi anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati mama dengan kasih dan hikmat surgawi. Happy Mother's Day. Yo mati
Nah, tadi kita sudah selesai menyaksikan video. Biarlah video tersebut dapat memberkati mama-mama semua. Tibalah kita di akhir ibadah kita. Mari kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi sebab hari ini Tuhan adakan syukur Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir. Terima kasih untuk puji-pujian dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menjadi sukacita kami. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap Miss and Mister, setiap orang tua, bahkan juga setiap anak-anak. Biarlah kiranya kami boleh terus dipelihara oleh Tuhan, dan tolong Tuhan jagain kami dan pelihara kami, melindungi setiap kami, bahkan memberikan kami juga kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.